mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau berkata terima kasih Tuhan atas kebaikan dalam kehidupan. Bapa dalam surga, kami anak-anakmu rindu untuk menyembah Engkau, rindu untuk memuji Engkau. Sebab itu Tuhan layakkan kami supaya penyembahan kami layak milik. Di doa kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mau berkata roh yang hidup penuhi.
Jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, dengan sikap berdiri, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Jimmy. Mari kita nyanyikan pujian seperti Rosario Musuh. Hatiku
Kekasih Kristus, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang jangan melupakan kebaikan orang lain. Jangan melupakan kebaikan orang lain. Kita baca dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat 9. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat 9, demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Saudara-saudara kekasih Kristus, dalam sejarah hidup kita, tentu kita pernah membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Kita pun pernah dibantu orang lain waktu kita alami kesulitan. Tetapi saudara-saudara, apakah yang kita lakukan dan orang lain lakukan tersebut masih diingat oleh kita? Saya ingat begitu banyak kebaikan yang saya terima dari orang lain. Dan saya mencoba menempatkan diri untuk tidak melupakan mereka, khususnya bagi mereka yang mengalami kesulitan. Saya tidak pernah melupakan sejarah, dan itu saya lakukan sampai hari ini. Kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Saudara-saudara, minggu yang lalu saya makan bersama dengan seorang pengusaha yang begitu banyak membantu dan menolong saya dalam pelayanan. Dan hari-hari belakangan ini, khususnya 1 tahun terakhir, beliau mengalami kesulitan oleh karena perusahaannya tidak lagi bisa mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dari bank. Sambil makan bersama, kami bercerita. Saya sebutkan kebaikan-kebaikan yang suami istri ini lakukan, diberikan kepada saya. Dan tercatat ada juga 1-2 kebaikan yang mereka ceritakan dalam pertemuan makan siang bersama. Dan ketika akan pulang, saya tahu betul kesulitan keuangan yang mereka alami, dan saya bilang, sekarang waktunya saya untuk membayar makan siang. Karena setiap kali makan siang nggak boleh bayar, saya nggak boleh bayar, apapun yang saya lakukan nggak boleh pendeta traktir kami. Saya bilang, sekali-sekali pendeta traktir pengusaha kan nggak masalah, tapi tidak pernah mau. Tapi kali itu mereka bersedia dan menghormati serta menghargai kebaikan saya. Nah, saudara-saudara, berapa banyak orang yang saudara masih ingat di antara pengalaman indah ketika saudara menolong mereka? Pastilah saudara ingat. Dan juga saudara pasti ingat berapa banyak orang yang saudara sudah buat kebaikan tetapi tidak membuat kebaikan kepada kita, pada saudara, sebagai balas kebaikan. Walaupun Tuhan sering mengajarkan tolong orang harus dengan tanpa pamrih, bersukacita, dari dalam hati yang penuh syukur, menolong orang lain tanpa mengharapkan balas kebaikan orang lain. Itu yang Tuhan ajarkan. Dan saudara-saudara,
Juga beberapa hari yang lalu saya makan siang bersama di satu restoran dengan seorang dosen tapi juga seorang pengacara. Dia ceritakan ada begitu banyak orang yang saya tolong dari nol, bahkan saya kasih rumah, tetapi justru orang-orang ini mengkhianati saya. Mereka menjelekin saya. Bahkan sempat saya coba minta tolong, saya cuma mencoba nih, tapi mereka tidak mau menolong saya. Karena itu Tuhan Yesus juga pernah mengalami bagaimana 10 orang kusta disembuhkan, tetapi hanya satu yang kembali kepada Yesus oleh karena dia tidak melupakan Tuhan, berterima kasih kepada Yesus. Sehingga kalau kita mau menolong orang lain, jangan pernah mengharapkan balas kebaikan, tetapi di antara orang-orang yang kita tolong, gak mungkin Tuhan gak gerakkan untuk kemudian menolong kita ketika mereka tahu ataupun tidak tahu kita sedang mengalami kesulitan. Saudara-saudara, ada beberapa catatan dalam Alkitab bagaimana tokoh-tokoh besar dalam Alkitab tidak pernah melupakan kebaikan orang lain. Yonatan, sahabat Daud, mereka berdua punya hubungan yang baik. Ketika ayahnya Saul akan membunuh Daud, Yonatan datang kepada bapaknya. Terlalu banyak kebaikan yang Daud buat dalam kehidupan kerajaan yang ayah pimpin. Akhirnya ayahnya membatalkan untuk membunuh Daud. Tetapi ketika Daud berhasil kalahkan musuh-musuh bangsa Israel, kemudian Saul iri hati. Dan pada waktu dia iri hati, disitulah peluang celah untuk iblis masuk. Dan akhirnya dia batalkan komitmennya di hadapan Tuhan. Saya tidak akan pernah membunuh Daud. Dan akhirnya Daud dibunuh oleh Saul, tapi meleset benda yang ditayangkan ke arah kepala Daud. Lalu Daud tinggalkan Saul. Saudara, hidup di dalam tekanan oleh karena banyak kesulitan yang kita alami. Jangan sampai kita buat celah untuk iblis kuasai kita, sehingga bukannya kita membalas kebaikan orang lain, tetapi justru kita bersikap negatif terhadap orang yang pernah menolong kita. Daniel, ketika Daniel menjadi orang kepercayaan Raja Nebukadnezar, dan dia punya kedudukan tinggi dan pantang untuk datang kepada Raja memohon supaya Raja memenuhi permintaannya, tetapi dia bertekad untuk menolong ketiga kawannya. Dia datang kepada Raja dan berkata, "Raja, bolehlah kawan-kawan saya diberikan jabatan juga." Akhirnya ketiga kawannya diberikan jabatan, sehingga Daniel tidak melupakan sejarah. Tetapi sangat menyakitkan, saudara, secara manusiawi, apabila orang yang sudah kita tolong habis-habisan, manakala kita butuh pertolongan dari orang-orang ini, malah bukannya menolong, balas kebaikan, tetapi justru tinggalkan kita untuk kemudian omongin kita, hianati kita, hakimi kita. Itu sakit, saudara. Dan itu saya alami di dalam saya meningkatkan kehidupan spiritual 3 bulan terakhir itu. Pasca saya sembuh, saya bilang saya harus tingkatkan kehidupan spiritual. Penekanan pada hidup kudus, jaga kekudusan hidup, hormati orang lain, hargai orang lain di dalam hidup dan pelayanan. Tetapi di situ iblis mencoba untuk masuk dan mempengaruhi beberapa orang-orang dekat yang standar hidupnya aktif melayani, saudara, sangat aktif, tetapi mereka tidak pernah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Seperti Maria, sibuk melayani, tetapi
karakter mereka dapat dilihat dari sikap dan tindakan mereka. Sehingga bisa dipastikan orang yang tidak memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan tiap-tiap pagi, maka dia boleh aktif di luar, boleh melayani di gereja, banyak aktivitas, tetapi dapat dilihat dari karakter orang tersebut bahwa tidak pernah peka terhadap kebaikan orang lain, tidak pernah peka menjaga hati orang lain. Tapi saya bersyukur karena saya memperoleh perlakuan demikian. Saya bilang, Tuhan terima kasih, ini pertanda bahwa saya berhasil meningkatkan kehidupan spiritual. Sebab indikasi dari orang gak suka saya, itu berarti saya sukses membawa satu tim yang luar biasa. Saya punya tim prayer warriors, luar biasa, 18 orang, termasuk ibu gembala. Terpilih di antara begitu banyak mahasiswa, alumni, dan dosen. Dan ada orang yang saya berhentikan. Dan salah satu orang yang saya berhentikan justru mengkhianati saya. Tapi saya tetap mengampuni, namun saya harus ambil tindakan untuk tidak menempatkan dalam posisi penting. Ketika saya terbuka kepada dia bilang tidak ada apa-apa. Saya memang sibuk. Masa iya? Barangkali saya bicara salah. Mungkin ada sikap yang salah saya terhadap Anda. Enggak kok. Tapi di luar bicarakan hal negatif dan sampai ke telinga saya. Tapi aktifnya luar biasa melayani, mengajar sudah sekian puluh tahun. Di situ ketika ada tekanan, peluang untuk iblis masuk, akhirnya kita tidak menjadi berkat, justru menghakimi dan menyakiti orang lain. Dan orang yang menyakiti dan menghakimi orang lain, jangan harap dia mengalami kuasa Tuhan dan diberkati Tuhan. Tetapi kita yang tersakiti, manakala kita bisa memaafkan, melepaskan pengampunan, justru berkat-berkat luar biasa akan datang. Mungkin bukan kita yang sedang bergumul dengan persoalan, tapi bagi anak cucu kita, kata Mazmur 112, anak cucumu diberkati Tuhan. Terkadang bukan berkat secara finansial barangkali kita terima, tetapi lewat anak-anak kita di dalam dunia kerja mereka, lipat kali ganda. Sehingga jangan pernah merasa tersakiti lalu tidak ada pengampunan bagi orang yang menyakiti kita, dan kita sempat ingat-ingat betapa luar biasa kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Sehingga pertanda kita sukses dalam meningkatkan kehidupan spiritual kalau ada rongrongan dari dalam. Dan orang-orang yang merongrong kita, menghakimi kita, menjelekkan kita, bicarakan hal-hal negatif, kita harus maklumi. Karena dengan demikian kita akan diberkati dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Asal saja bisa melepaskan pengampunan sehingga hati tetap sejahtera. Tadi pagi saya sudah datang 45 menit terlebih dahulu, tapi saya coba merenungkan firman Tuhan. Seharusnya saya sampaikan firman Tuhan yang saya sudah siapkan 2 hari. Tiba-tiba berubah. Inilah yang saya sampaikan. Jadi kegerakan Roh Kudus itu bagi kita hamba-hamba Tuhan, kadang-kadang sudah di mimbar mau sampaikan 1-2 hari sudah bergumul. Roh Kudus berkata yang ini, dan saya sejahtera. Dan saya bersyukur sekali lagi, saya sempat sakit ya, tipes, kemudian kena infeksi usus besar karena kebanyakan obat, kena di lambung, dan 2 minggu menderita penderitaan yang luar biasa. Tidak bisa tidur setiap malam, turun 4 hampir 5 kilogram, dan sakitnya bukan main. Tapi di dalam rasa sakit itu saya belajar bagaimana lebih dekat dengan Tuhan. Dan ketika saya lolos, saya diuji oleh orang-orang di sekitar saya. Tetapi saya belajar, orang-orang yang sempat berkhianat harus jaga jarak. Sebab sekali orang berkhianat yang sudah punya pengalaman melayani, dia akan terus berkhianat. Karena itu tidak boleh masukkan dalam pelayanan, kecuali minimal 1 tahun dia sudah berubah dan bertobat, kita terima lagi. Minimal 1 tahun. Jangan cepat-cepat menerimanya,
Karena rohnya iblis yang ada di dalam hati dan pikirannya bisa terimpartasi. Karena itu saya bilang kepada 18 berdoa saya yang berdoa setiap Selasa, Sabtu, dan Minggu jam 9 ke atas. Jaga kekudusan itu. Dan hati-hati orang di sekitar kita. Di tempat di mana kita bekerja dan melayani. Pasti Tuhan pakai untuk menyakiti kita. Tapi jangan takut. Kita akan selalu keluar sebagai pemenang. Dan orang yang selalu tidak mengharapkan kebaikan orang lain. Oleh karena kita sempat memberikan pertolongan. Dan terus kita bersikap memberkati orang lain. Termasuk dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Orang-orang miskin sangat kuat berkat yang akan kita terima. Makanya berkali-kali saya katakan gereja kita ini luar biasa. Saya lihat bagaimana membagikan sembako kepada orang-orang miskin. Itu terpuji dan Tuhan suka. Apakah kita peka melihat orang-orang di sekitar kita, terlebih yang datang langsung kepada kita, membutuhkan pertolongan dari kita, lalu kita bisa berbuat sesuatu. Dan ketika kita bisa berbuat sesuatu, dia berkat-berkat tidak akan pernah Tuhan tutup. Entah minggu depan, entah 1 bulan ke depan, pasti Tuhan berkat. Karena kita diberkati untuk memberkati, maka tidak akan pernah berkat itu tidak datang. Walaupun bukan ukuran finansial berkat itu loh saudara. Ya. Tapi ukurannya ada di hati yang sejahtera, hati yang gembira, senantiasa bersyukur. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita jangan melupakan kebaikan orang lain. Sekalipun orang lain yang kita buat baik tidak melakukan kebaikan kepada kita, itu urusan Tuhan dengan orang-orang ini. Tetapi urusan kita tetap berbuat baik dan jangan mengharapkan kebaikan dari apa yang kita buat, tetapi terus lakukan, maka orang lain bisa melihat Tuhan Yesus yang ada di dalam dan melalui hidup kita, sehingga banyak orang tertarik terhadap kekristenan, tertarik untuk percaya Yesus. Kadang-kadang kita tidak perlu berbicara tentang Yesus secara proklamasi karena situasi dan kondisi, tetapi berbicara lewat karakter kita, lewat hidup kita yang mau menjadi berkat bagi orang lain, dan akhirnya orang lain mau percaya Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan marilah kita tetap bertekad untuk mewujud menyatakan ketika orang lain membutuhkan pertolongan dari kita, kita tetap menolong dan jangan pernah mengharapkan balas kebaikan atas apa yang sudah kita perbuat bagi orang lain yang kita tolong. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami pernah ditolong oleh orang lain. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kami bahwa memang ada orang yang kami tolong tidak akan berterima kasih, tetapi di antara mereka ada juga yang datang untuk berterima kasih. Dan teruslah Tuhan tolong kami untuk kami juga boleh menolong orang lain yang membutuhkan kehadiran kami, menolong mereka. Dan ketika kami berbuat baik kepada orang lain, janji Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah Tuhan tidak berikan kepada kami, kepada keluarga kami, anak bahkan cucu-cucu kami. Terima kasih kalau gereja kami tetap dipakai Tuhan menjadi berkat bagi jemaat, tapi juga gereja kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Yesus dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan saatnya kita akan masuk pada perjamuan kudus. Marilah bermesra dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang memiliki dan ku hargai.
siapkan hati kita untuk kita bisa masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti. Dan yang terpenting, kita siapkan hati kita. Jangan ada dendam, jangan ada sakit hati, jangan ada akar pahit, supaya kita layak menerima perjamuan kudus. Dan iman bahwa itu bukan anggur dan roti, tapi itu adalah darah dan daging Yesus yang terpecah di kayu salib. Haleluya. Pastor Dewi berdoa. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, persiapkanlah anggur dan roti. Sama-sama kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan mengaruniakan kehidupan buat setiap kami. Dan saat ini Tuhan, setiap tubuh dan darah Kristus yang akan bersatu dengan kehidupan kami dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudaraku, saya undang bangkit berdiri, baik yang di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita imani bahwa ini adalah daging Yesus, karena sesuai firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mohon kepadamu melalui tubuh Kristus ini, kami dan keluarga dimampukan untuk dapat melakukan segala sesuatu. Dan melalui tubuh Kristus yang dipecahkan ini, kami dan keluarga dibebaskan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit COVID-19 sekalipun. Kami tolak perceraian dan segala kutuk, bahkan kutuk maut sekalipun. Tetapi melalui tubuh Kristus ini, kami dan keluarga dimenangkan dari segala maut pencobaan. Bahkan kami selalu diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan dimampukan untuk melakukan segala sesuatu, serta diberi hidup yang kekal di bumi dan di surga. Rumah tangga, pekerjaan, dan usaha bahkan pelayanan kami diberkati. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama dengan iman dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, angkat cawan kita. Dan dengan iman inilah darah Yesus. Bapa di dalam surga, kami mohon kepadamu bahwa melalui darah Kristus yang tertumpah di kayu salib, maka hidup kami akan sehat, dan kami akan tolak segala sakit penyakit kronis, tolak terkapar di meja operasi, kami tolak virus COVID-19, kami tolak sakit penyakit apapun, selalu harmonis, berlipat berkat kasih karunia Allah yang menjadikan kami umat pilihan, sehat, diberkati, dan tidak minta-minta. Demikian firman Tuhan. Demikianlah juga yang mengambil tawan sesudah makan lalu berkata, tawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Haleluya.
dengan minyak baru, penuhilah kami, penuhi setiap kami Tuhan. Berapa banyak yang rindu terus senantiasa dipenuhkan dengan kuasa, dipenuhkan dengan urapan Tuhan. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di depan. Biarlah saat kita terima kuasa, terima pengurapan daripada Allah Roh Kudus. Yang mengikuti streaming ini, percayalah, di dalam setiap tubuh dan darah Kristus ada kuasa yang sudah mengalir atas hidup Anda dan saya. Percayalah, Kristus memberikan kekuatan yang baru buat setiap kita. Bapa di surga, berkatilah setiap umat-Mu Tuhan, setiap kami yang ada, bahkan yang mengikuti streaming ini di rumah mereka masing-masing. Alirkan kuasa-Mu, alirkan Roh-Mu, memberkati setiap keluarga, memberkati setiap pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengurapi dan memberkati kita semua. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Ada berapa banyak di antara-Mu saat ini yang hidup dalam kekecewaan? Mari buka hatimu, buka hati, buka hatimu. Tuhan berikan hati yang baru. Tuhan berikan hati yang baru. Ada harapan yang baru di depanmu saat ini. Percayalah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang mengalir atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari buka hatimu saat ini di hadapan Tuhan. Bapa di surga, buat setiap kami juga yang saat ini ada di tempat ini, bahkan yang sudah mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan hari ini, kami sungguh percaya berkat Tuhan mengalir bagi hamba-Mu, Pastor Dr. Jimmy Polii. Tuhan, Engkau pakai hidupnya semakin hari semakin dahsyat. Oh, ramatakana syekiritekena, kuasa Tuhan ada dalam hidupnya. Pastor Dr. Dirgantoro memakai hari ini dengan kekuatan dan kuasa daripada Allah Roh Kudus, berkat Tuhan mengalir. Setiap kami yang mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami ada karena kasih. Kami ada karena anugerah Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu.
Dialah nama di atas segala nama. Dialah Sang Penyelamat. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah kekuatan dan kekasih jiwa kita. Diberkatilah Engkau, kehidupanmu, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam pelayanan, dan usahamu. Haleluya. Haleluya. Pujian milik Engkau, pengagungan milik-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala puji, hormat, pengagungan, pemujaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh percaya, kami semua sudah dibolehkan. Saudara berkata, aku sudah dikuatkan, aku sudah disegarkan kembali, aku sudah dipulihkan karena darah Yesus yang memulihkan setiap kita. Amin. Haleluya. Saatnya Bapak kami mau angkat doa kami untuk bangsa Indonesia, tanah air yang kami cintai. Indonesia dipulihkan. Amin. Sepakat, kata sepakat bagi bangsa Indonesia. Indonesia
saudara, mari kita berikan senyum kita untuk Indonesia. Pertanda Indonesia sudah dipulihkan Tuhan. Oh Lord, kami percaya Indonesia dibangkitkan, Indonesia disembuhkan, dipulihkan dari seluruh bentuk dan segi aspek kehidupan apapun yang ada di bangsa kami. Seluruh masyarakat Indonesia pun hidup sehat. Thank you. Terima kasih Bapak. Para pemimpin bangsa kami pun kami percaya hikmat Tuhan sudah mengalir atas setiap kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak. Bagi setiap Tuhan gereja-gereja di muka bumi ini, Engkau senantiasa memberkati. Bahkan seluruh bangsa-bangsa yang ada di dalam dekapan kasih sayang Tuhan dan rencana Tuhan yang mulia. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat setiap kami yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan pun hari ini. Diberkatilah Engkau senantiasa. Jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Lakukan semua seperti untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami. Dan kami percaya pengampunan yang daripada Tuhan senantiasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami peralaskan doa kami. Dan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kepada mencoba, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, permata hati Tuhan yang diberkati Tuhan dimanapun engkau ada saat ini, bahkan yang ada di rumah sekalipun, saya ingin mengundang dengan kasih Kristus, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah semua yang baik yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan yang sudah menyinari dan memberkati, menganugerahkan damai dan sejahteranya bagi kita semua. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang oleh persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa akan memberkati kehidupan kita, keluarga, rumah tangga, pribadi, pekerjaan, usaha, semua yang kami lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, dan sampai selama-lamanya.